Oke, tahukah kamu di tahun 2024 ILO atau International Labour Organization dan UNICEF mereka melaporkan sekitar 138 juta anak di dunia itu terlibat dalam child labor atau mereka disuruh dipekerjakan, dieksploitasi di industri yang dimana mereka disuruh bawa-bawa hal-hal yang berat, mereka juga dipaksa untuk bekerja di sana yang pada dasarnya di mana mereka itu untuk di umur segitu itu mereka harusnya sudah menempuh pendidikan yang layak dan setara bagi mereka semua. Dan bahkan 54 juta diantaranya itu mereka bahkan bekerja dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya yang mengancam kesehatannya mereka, keselamatannya mereka, bahkan perkembangan tubuhnya mereka sendiri. Halo semuanya, kami dari Kelompok 5 akan menyampaikan pesan yang sangat penting banget mengenai CRC atau Convention on the Right of the Child, yang dimana itu hal yang sangat penting bagi setiap anak-anak di dunia ini gitu nantinya ya, mengenai hak anak dan juga apa saja hak-hak dasar yang harus mereka dapatkan sebagai anak-anak gitu. Tapi first of all, kita bakal membahas likely mengenai human rights atau hak asasi manusia gitu. HAM ini merupakan satu hal yang sangat melekat di individu yang bahkan nggak bisa terlepas dari itu sendiri gitu, dan itu melekat sejak kita lahir, mereka tumbuh kembang hingga menua nantinya. Dan itu nggak memandang ras, etnis, agama maupun suku, nggak sama sekali. Dan mereka bersifat universal dan setara bagi seluruh manusia yang ada gitu, as a human being gitu ya. Dan government should be supported by this, dan mereka harus yang namanya melindungi HAM warga negara yang mereka masing-masing gitu. Nah, pendekatannya masih banyak HAM yang dilanggar gitu ya. Baik satu adalah child labor salah satunya, yang dimana mereka ini mengeksploitasi anak kecil yang sudah di usia dini gitu, yang mereka harusnya sedang sekolah tapi mereka justru dipekerjakan di pabrik dengan pekerjaan yang cukup berat bebannya dan dibayar secukupnya gitu bahkan. Nah, sehingga tahun 1989 PBB ini mengadopsi sebuah CRC atau Convention on the Right of the Child, yang dimana ini tuh menyangkut hak asasi manusia dari anak-anak itu yang perlu dilindungi, baik itu hak mereka dalam pemenuhan sekolah, kemudian juga pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai. Bahkan dalam artikelnya PBB ini mereka tuh menyebutkan jika anak-anak itu masih dalam kondisi yang belum optimal dalam pengembangan tubuhnya, sehingga perlu banget untuk dijaga dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat seperti itu. Nah, jadi bagi negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini itu wajib banget membentuk kebijakan nasional atau undang-undang yang harus melindungi hak asasi manusia mereka. Nah, oke, dan selanjutnya mungkin bakal dibahas oleh rekan-rekan saya mengenai apa sih RC dan juga latar belakang tujuannya, implementasi tantangan selanjutnya. Beralih ke latar belakang dan tujuan, ada beberapa hal yang melatar belakangi pembentukan CRC. Yang pertama yaitu anak belum diakui sebagai pemegang hak dalam hukum internasional. Jadi anak-anak memang dilindungi oleh negara ataupun orang dewasa, tetapi anak-anak belum sampai pada tahapan bahwa mereka memiliki hak atas dirinya sendiri. Kemudian perjanjian yang sudah ada sebelumnya seperti Geneva Declaration atau Declaration of the Right of the Children sifatnya itu belum mengikat negara secara hukum. Jadi ketika terjadi pelanggaran itu belum ada mekanisme yang secara resmi bisa dilakukan untuk menuntut pelanggaran tersebut. Selain itu, CRC juga menjadi instrumen HAM dan menempatkan anak sebagai subjek hukum internasional. Hak asasi manusia anak merupakan suatu hal yang menjadi melekat dan wajib dipenuhi oleh negara. Dan beberapa tujuan, yang pertama seperti CRC menegaskan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa diabaikan oleh negara. CRC juga kemudian mendorong negara untuk menyesuaikan hukum nasional mereka dengan standar hak anak internasional. Jadi negara tidak hanya meratifikasi tetapi juga memastikan bahwa implementasi standar tersebut sampai kepada hukum ataupun kebijakan yang negara itu buat masing-masing. Selanjutnya, CRC juga membentuk mekanisme akuntabilitas. Hal ini berguna untuk memantau komitmen suatu negara dan bisa dilihat dari negara yang wajib melaporkan pemenuhan hak anak secara berkala. Karena pelanggaran terhadap hak anak itu masih sering terjadi dan salah satu yang sering kita dapati adalah child labor atau
pekerja anak. Pekerja anak memang sering dilihat sebagai salah satu isu ekonomi, meskipun dalam kerangka CRC sendiri ini merupakan isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Dan ILO atau International Labour Organization sendiri juga mencatat bahwa masih terdapat lebih dari 150 juta anak yang berada dalam kondisi pelanggaran tersebut. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip hak perlindungan anak, di mana prinsip tersebut tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana prinsip hak perlindungan anak itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu prinsip diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan juga berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Yang pertama yaitu prinsip non-diskriminasi, di mana menjelaskan mengenai adanya tingkat diskriminasi yang tinggi, terutama pada anak-anak karena adanya latar belakang yang berbeda. Di situ dijelaskan pada pasal 76A, yaitu mengenai larangan adanya diskriminasi yang mengakibatkan sebuah kerugian, terutama pada anak-anak tersebut. Lalu ada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana prinsip ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, terutama pada lingkungan keluarga yang menjadi rentan karena adanya permasalahan dalam lingkup keluarga, seperti perpisahan keluarga ataupun adanya hak angkat dari anak itu sendiri. Di situ dijelaskan pada pasal 14 ayat 1, yaitu pemisahan anak dari orang tua harus sesuai dengan alasan dan juga hukum yang sah dan juga berlaku. Selanjutnya adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan juga berkembang, di mana anak-anak menjadi sebuah generasi penerus bangsa dan juga harus dilindungi oleh negara. Disesuaikan pada pasal 1, di mana hak atas identitas, kesehatan, pendidikan untuk masa depan anak itu sendiri. Lalu yang terakhir mengenai penghargaan terhadap pendapat anak, di mana anak memiliki pendapat tersendiri untuk disampaikan kepada orang-orang lain maupun kepada negara. Dijelaskan pada pasal 24, yaitu hak menyampaikan berpendapat sesuai dengan usia dan juga tingkat pendidikan. Hak anak dalam CRC hak anak terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi. Keempat hak ini merupakan dasar penting untuk memastikan bahwa setiap anak dapat hidup dengan aman, memperoleh kesempatan untuk berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi. Dari keempat kategori tersebut, yang pertama adalah hak untuk bertahan hidup. Hak untuk bertahan hidup berkaitan dengan hak dasar anak untuk hidup dan memenuhi kebutuhan dasar sejak lahir. Ini mencakup hak atas kehidupan, gizi yang cukup, pelayanan kesehatan, serta identitas dan kewarganegaraan. Namun, dalam konteks child labor, hal ini terancam karena anak yang bekerja sering menghadapi kondisi yang kerja yang berat dan beresiko bagi kesehatan serta keselamatannya. Selain itu, untuk bertahan hidup di CRC juga menekankan pentingnya hak untuk berkembang. Hak untuk berkembang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini mencakup hak atas pendidikan, hak untuk bermain, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Namun, dalam praktik child labor, banyak anak kehilangan kesempatan tersebut karena harus bekerja, sehingga proses belajar dan perkembangan mereka terhambat. Selain itu, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti hak atas perlindungan. Hak atas perlindungan bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan kondisi kerja yang berbahaya. Dalam kasus child labor, anak sering berada dalam situasi kerja yang tidak layak dan kurang mendapat perlindungan hukum yang memadai. Selain perlindungan, CRC juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi. CRC menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Anak juga berhak memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik child labor ini sering terabaikan karena anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan terkait pendidikan dan masa depan mereka.
Dengan demikian, keempat hak dalam CRC menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup perlindungan, perkembangan, dan partisipasi anak dalam kehidupannya. Baiklah, kita sekarang akan menjelaskan tentang tantangan implementasi Convention on the Rights of the Child atau CRC. Walaupun CRC telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, penerapannya masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Di antaranya pekerja anak atau child labor yang dimana masih banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan berat atau berbahaya sehingga menghambat pendidikan dan perkembangan mereka. Lalu juga ada kekerasan dan eksploitasi anak, di mana anak masih rentan mengalami kekerasan fisik, psikologis, ataupun eksploitasi secara seksual, serta perdagangan anak yang masih marak terjadi. Lalu ada kerentanan anak dalam konflik. Anak-anak yang menjadi pengungsi atau korban konflik seringkali kehilangan akses terhadap keselamatan, pendidikan, dan juga kehidupan yang layak. Adapun hal ini dapat dilihat dari anak-anak yang menjadi korban dalam perang antara Israel dengan Amerika Serikat melawan Iran. Lanjut, selain permasalahan sebelumnya, tantangan implementasi CRC juga berkaitan dengan kapasitas institusi dan kebijakan negara, di mana belum semua negara meratifikasi CRC seperti Amerika Serikat. Lalu juga ada kapasitas institusi dan kebijakan negara yang berbeda-beda, sehingga prinsip CRC tidak selalu berjalan secara optimal. Dan terakhir ada keterbatasan sumber daya, koordinasi antara lembaga, dan juga pengawasan kebijakan yang menyebabkan perlindungan anak belum sepenuhnya optimal. Lalu, lanjut. Penutup, CRC merupakan instrumen penting dalam perlindungan hak anak pada tingkat internasional. Melalui CRC, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang, memperoleh pendidikan, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, implementasi CRC masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti pekerja anak, kekerasan terhadap anak, konflik, serta keterbatasan kebijakan negara, menunjukkan bahwa implementasi CRC masih memerlukan komitmen yang kuat dari negara, organisasi internasional, dan juga masyarakat. Perlindungan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab bersama karena anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan masyarakat dan dunia. Sekian dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.